Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis arba'in kita sudah sampai ke hadis nomor 16. An-nahyu 'anil ghadabi. Larangan untuk marah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam au sini. Qala la taghdab faraddada miraran. Qala la taghdab, rahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang laki-laki meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepada saya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu jangan marah." Maka laki-laki tersebut mengulang kembali, "Ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepada saya." Maka Nabi SAW pun menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu kamu jangan marah. Nah, di sini di hadis ini tidak disebutkan siapa sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW. Yahtamilu annahu Abu Darda. Taib, ada kemungkinan laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW ini adalah Abu Darda. Faqad akhraja Tabaraniyu anhu qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Qala la taghdab walakal jannah. Nah, kenapa ada kemungkinan ini adalah Abu Darda? Karena Imam Tabarani mengeluarkan hadis dari Abu Darda, riwayatnya. Ia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya kepada satu amal yang bisa memasukkan saya ke dalam surga." Maka Nabi SAW bersabda, "Kamu jangan marah dan kamu akan mendapatkan surga." Gitu. Nah, jadi di sini Nabi SAW memberikan nasihat, la tagdob, jangan marah. Taib, ihtimalnya, kemungkinannya Nabi SAW memerintahkan kepada laki-laki tersebut dengan sebab-sebab yang bisa membawa atau dengan sebab-sebab yang merupakan akhlak yang baik. Contoh, minal karam, minal sakha, minal hilm, minal haya, minal tawadu', memerintahkan untuk dermawan, memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan untuk santun, memerintahkan untuk memiliki sifat malu, memerintahkan untuk bersifat tawadu', taib, kafil adza, wasaf, wal afwi, wa kadmil ghaid. Kemudian jangan menyakiti orang lain, kemudian memaafkan kesalahan orang lain, kemudian menahan marah, ya, wa talaqah, kemudian senantiasa tersenyum, taib, wasa iril akhlaqil hasanatil jamilah, dan seluruh akhlak-akhlak yang baik. Fa inna nafsa idza takhallaqat bihadhil akhlaq wa sarat laha 'adah indafa anhul ghadab inda husuli asbabi. Subhanallah. Jadi, kalau memang seseorang dia memiliki akhlak-akhlak yang baik seperti tadi, ya. Dia memiliki sifat malu, kemudian dia senantiasa tersenyum kepada orang, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya dia memiliki sifat-sifat ini, wasarat laha adah, dan itu menjadi kebiasaan dia dalam sehari-hari, tersenyum, memberikan salam, kemudian bersedekah, dermawan, dan lain sebagainya,
Maka kalau dia punya sifat-sifat demikian, maka ketika dia marah, marahnya bisa cepat hilang. Karena dia memiliki sifat-sifat akhlak yang mulia. Nah, kemudian yang bertanya tadi, dia mengulang kembali pertanyaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah sebetulnya dia belum puas dengan jawaban Nabi SAW. Ya Rasulullah, berikan nasihat kepada saya. Ente jangan marah. Cuma jangan marah doang gitu. Hanya ditanya lagi, ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepada saya. La takdob. Fatalaba wasiyatan ablag minha wa anfa. Jadi sebetulnya dia itu ingin meminta kepada Nabi wasiat yang lebih banyak manfaatnya dibandingkan la takdob tadi. Jangan marah. Nah, maka dan Nabi SAW tidak menambah nasihatnya kepada laki-laki tadi. Ketika dia bertanya, mengulang kembali kedua kali dan ketiga kali, ya Rasulullah, awsini, berikanlah nasihat kepada saya. Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu jangan marah. Tanbihan lahu bitakrariha ala alimi nafiha wa umumihi. Untuk memberitahu kepada orang tersebut bahwasanya perkara demikian, menahan marah itu manfaatnya sangat besar. Jadi manfaatnya sangat besar. Dikatakan kila yuhtamalu annahu sallallahu alaihi wasallam alima min hadha rajuli kathratal ghadabi fa khassahu bihadhihi alwasiyah. Ada kemungkinan begini. Kenapa Nabi SAW mengulang kembali jawaban yang sama? Ya, mengulang jawaban yang sama. Ada kemungkinan begini. Nabi SAW mengetahui bahwasanya laki-laki yang bertanya tadi kepada Nabi itu memang sering marah. Sering marah. Maka Nabi ketika dimintai nasihat oleh laki-laki tadi, maka Nabi khususkan wasiatnya atau nasihatnya adalah jangan marah. Nah, kemudian diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu taala anhuma, al-ghadabu miftahu kulli syarr. Jadi marah itu adalah kunci segala macam keburukan. Jadi marah kunci segala macam keburukan. Makanya dinasehati laki-laki tersebut oleh Nabi SAW untuk jangan marah. Wakil Ibn Mubarak ditanya kepada Ibn Mubarak, ijma' lana husnal khuluq fi kalimah. Ditanya kepada Ibn Mubarak, ya Syekh, tolong berikanlah kepada kami satu kalimat yang bisa mengumpulkan semua akhlak yang baik. Jadi jangan terlalu banyak, satu kalimat saja. Satu kalimat, tapi semua akhlak yang baik bisa terdapat dalam kalimat tersebut. Maka Ibnu Mubarak berkata, tarkul ghadab. Tinggalkan marah. Jangan marah. Gitu. Subhanallah, saking besarnya faedah tidak marah. Nah, dijelaskan di sini, hadza idza ghadiba 'ala man dunahu wastash'ara qudrata 'alaihi fa in kana mimman fawqahu wa aisa minal intiqami minhu in qabada ad-dam ila jawfil qalb. Ya kalau tadi yang demikian, ketika seseorang dia mampu untuk meluapkan marah kepada orang yang di bawah dia, atau misalkan yang selevel dengan dia, tapi kalau dia luapkan marah tersebut, dia bisa menghadapinya. Maka dia akan luapkan marahnya. Nah, dia akan luapkan marahnya. Bisa dengan batas, bisa dengan memukul, bisa dengan menendang, bisa dengan syatam, bisa dengan menghina. Kalau dia menganggap orangnya di bawah dia, atau dia menganggap orangnya selevel dengan dia, kemampuannya sama, tapi bisa diatasi oleh dia, maka dia akan luapkan demikian. Tapi kalau seandainya ketika dia ingin marah, ternyata orangnya di atas dia, dan dia nggak bisa untuk marah kepada dia, tapi dia udah kesal sekali, maka apa yang dia lakukan, maka darah tersebut dia akan seperti membeku itu di dalam hatinya atau di jantungnya, ya. Wa kamuna fihi wa sara haznan. Nah, maka akan berubah. Kalau tadi orang di bawah dia, maka akan berubah jadi pukulan, akan berubah menjadi tendangan, akan berubah menjadi cacian dan makian. Tapi kalau dengan orang yang lebih atas daripada dia derajatnya, dan dia ingin marah, maka akan berubah jadi sedih. Ya, seorang wanita ketika dia marah tidak bisa meluapkan kepada misalkan siapa suaminya,
maka dia akan menangis. Kenapa? Karena suaminya di atas dia. Ketika dia melawan, nanti suaminya bisa melawan balik, bagaimana? Nah, makanya ketika dia marah, gitu kan, maka akan berubah menjadi kesedihan. Maka berubah menjadi tangisan. Nah, dijelaskan di sini dalam satu riwayat, fa idza asa ahadukum min dzalika syai'an falyajlis. Nah, kalau kalian merasakan ingin marah, maka hendaklah duduk. Hendaklah duduk. Wala ya'du bihi al-ghadabu. Jangan sampai marah tersebut menguasai dia. Ai falyajlis au falyujlisu fi nafsihi wala yu'addihi ila ghairihi bi'idzaihi. Jadi hendaklah dia duduk. Jangan sampai marah tersebut bisa melukai orang lain, bisa menyakiti orang lain. Wal intiqam minhu wal istihalati hadzal ma'na fi haqqi ta'ala kana murad bil ghadabi fi haqqi ta'ala iradatul intiqam. Fayakunu sifatu dzatin. Nah, kemudian selanjutnya tsummal ghadabu lahu dawa'un dafi'. Jadi untuk sifat marah ini ada obat yang sangat manjur untuk menolak marah tersebut. Wa dawa'un rafi'. Taib. Ada yang bisa menolak, ada yang bisa mengangkat. Ada yang bisa menolak, ada yang bisa mengangkat. Fadafi' sesuatu yang menolak. Jadi dia belum datang. Bagaimana cara menolaknya? Fadafi yahsulu bi dzikri fadilatil hilmi wa kadhmil ghaidh. Bagaimana agar sifat marah tersebut nggak datang kepada kita? Tapi bagaimana caranya? Adalah dengan mengingat-ingat keuntungan fadilah rasa atau sifat santun dan keuntungan menahan marah. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala wal kadhiminal ghaidh, dan mereka yang menahan marah disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang menahan marah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ingat nih, Nabi SAW bersabda selain yang tadi nggak ada fadilahnya. Sekarang fadilahnya, keuntungannya. Asyaddukum man ghalaba ala nafsihi indal ghadabi wa ahlamukum man afa ba'dal qudrati. Nah, orang yang paling keras di antara kalian adalah man ghalaba ala nafsihi indal ghadabi. Jadi marahnya dominan dalam diri dia. Jadi tersalurkan. Dan orang paling santun di antara kalian adalah man afa ba'dal qudrati. Orang yang paling santun di antara kalian adalah orang yang bisa memaafkan pada dia mampu untuk meluapkan. Ya nggak mungkin orang berat saya misalkan 70 kilogram. Kemudian saya marah kepada orang yang beratnya 100 kilogram. Dan dia rajin ke fitness center, ke gym, gitu kan. Uang asalnya saya nggak bisa untuk membalas dia. Kalau saya marah dipukul, saya bisa remuk saya, gitu kan. Nah, akhirnya ketika saya ingat sabda Nabi SAW, orang paling santun adalah orang yang memaafkan setelah dia mampu. Dan memang nggak mampu asalnya. Saya nggak mampu asalnya, gitu kan. Nah, ini bagi siapa? Bagi dia yang mampu. Bagi dia yang mampu untuk meluapkan marahnya, dan dia bisa menahan marahnya. Nah, tadi asyaddukum man ghalaba ala nafsi indal ghadabi. Nah, orang yang dipuji adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia dalam keadaan marah. Dia bisa menahan dirinya ketika dalam keadaan marah. Ini asyad, orang yang paling kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya dalam keadaan marah. Orang paling kuat. Mau marah dan dia mampu nggak marah. Diam aja. Pergi kamu. Nah, itu orang yang paling kuat. Tapi orang paling santun bukan nggak demikian. Dia akan memaafkan. Bukan hanya nyuruh pergi. Nyuruh pergi masih ada perasaan dalam hati. Enggak, kalau orang paling santun adalah orang yang bisa memaafkan ketika dia mampu untuk meluapkan, gitu. Taib. Wa min thamma lamma ghadiba Umar ala man qala lahu ma taqdi bil adli wala tu'ti al jazla wa ahmarra wajhuhu. Qila lahu ya amiral mu'minin alam tasma' anna Allah ta'ala yaqulu khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa hadha min al-jahilin qala sadaqta fakana makana naron fautfiat. Coba lihat nih, Umar bin Khattab. Siapa yang nggak kenal Umar? Coba. Umar ibnul
Khattab. Taib. Oh. Asyaddun nas. Taib minas sahabati. Orang paling keras di antara sahabat Umar bin Khattab. Taib. Nah, kemudian ketika ada seseorang berkata kepada Umar, "Ma taqdibil adli wala tu'ti ajazal." Kamu tidak memberikan hukum dengan adil. Kamu tidak memberi dengan yang sesuai dengan upahnya. Itu. Orang yang di bawah Umar berkata demikian kepada wahmarra wajuhu. Wajahnya memerah, ingin marah, ingin meluapkan sesuatu. Dan itu Amirul Mukminin. Itu pemimpin umat Islam waktu itu, gitu. Marah. Ketika marah ada yang berkata kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, mau menenangkan nih. Engkau mendengar enggak firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa, ambillah maaf. Ambillah maaf, maafkan dia. Wa'mur bil urfi, perintahkanlah dengan cara yang baik. Wa'rid anil jahilin." Kemudian berpalinglah dari orang-orang jahil. Ini orang jahil, nggak usah diurus orang jahil seperti ini. Maka kata Umar, sodakta. Kamu benar. Faka'anna makana nar, tadi seperti api, ya, ingin diluapkan kepanasan api tersebut. Fautfiyat, tiba-tiba langsung jadi padam hanya karena mendengar ayat daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ad-dafi', ya, ad-dafi yang bisa menolak kita untuk bisa marah itu apa? Coba ingat-ingat nih. Kita baca hadis-hadis Nabi SAW berkaitan tentang menahan marah. Banyak dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Ingat-ingat itu, diulang-ulang terus. Sehingga nanti ketika datang marah itu bisa tertolak. Nah, sekarang ar-rafi yang bisa mengangkat marah. Udah marah. Kalau tadi nggak marah, bagaimana cara menolaknya? Sekarang udah masuk marah nih. Nah, gimana agar marah tersebut terangkat daripada diri kita? Farafi yahsulu bidzalika aidan wa bi tagyiril halati allati huwa 'alaiha. Caranya gimana? Marah tadi yang sudah ada dalam tubuh kita itu pergi gimana caranya? Maka merubah posisi kita ketika marah. Merubah posisi kita ketika marah. Kama warada fi hadits idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyaqud. Dalam hadis dijelaskan, kalau salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Wa idza ghadiba wa huwa qa'id, kalau dia marah dalam keadaan duduk, falyattaji, maka berbaring. Rawi Ahmad wa Abu Dawud, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Diriwayatkan, kalau salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Kalau marahnya pergi, selesai. Cuma duduk doang. Ya, tapi ternyata marahnya enggak. Jadi lihat orang yang tadi membuat dia kesal itu, duduk pun demikian, dia masih kesal sama orang tersebut. Jadi pengennya dia membalas perbuatan tersebut. Maka kalau masih belum hilang marahnya gimana? Falyattaji, maka berbaring. Nah, sirruhu, rahasianya kenapa sih Nabi SAW menyuruh kita kalau marah berdiri suruh duduk? Kalau masih belum hilang marahnya, maka suruh berbaring. Al-qa'imu mutahayyi'un lil intiqam. Orang yang berdiri itu siap untuk memberikan keburukan. Orang yang sedang berdiri siap memberikan keburukan. Dia bisa memukul, dia bisa menendang, dia bisa membanting, dan lain sebagainya. Faljalisu dunahu. Nah, orang yang dalam keadaan duduk, maka kurang ya untuk memberikan keburukan kepada orang lain. Tapi masih bisa. Bisa. Barang yang di samping dia akan lemparkan dalam keadaan duduk. Kalau marahnya masih ada. Nah, wal muttaji dunahuma. Nah, kalau dalam keadaan tidur, maka lebih ringan lagi. Dia enggak kemungkinan dia untuk melampiaskan marahnya itu kecil sekali. Walaupun masih bisa, tapi kemungkinannya sudah minim sekali. Taib wa yu'ayyiduhu riwayatu sabiqah fa idza ahassa ahadukum walati qablaha. Nah, dalam riwayat yang tadi. Nah, kemudian al-ghadabu lillahi mahmudun. Marah karena Allah Subhanahu wa taala itu terpuji. Wa li ghairihi madhmumun. Dan marah bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu tercela. Innama yudhammul ghadabu haitsu lam yakun lillah. Yang tadi kata Nabi SAW, la taghdab. Itu kalau marahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Taib wa illa fahuwa mahmud.
Tapi kalau seandainya marahnya karena Allah Subhanahu wa taala itu terpuji. Wa min thamma kana sallallahu alaihi wasallam yaghdabu idzan tuhikat hurmatullahi azza wa jalla. Baik. Nabi, coba kapan Nabi pernah marah coba? Kapan Nabi pernah marah? Baik. Sahabat tahu Nabi marah. Nabi baru pernah keluar dari lisan Nabi SAW kata-kata yang kasar. Gitu. Apalagi dari tangan dan kaki Nabi SAW. Nabi belum pernah memukul wajah seorang hamba sahaya pun. Bagaimana dengan istri-istri Nabi SAW? Bagaimana dengan kerabat Nabi? Kalau hamba sahaya saja yang di bawah Nabi SAW, derajatnya nggak pernah dipukul oleh Nabi SAW. Tapi sahabat tahu kapan Nabi marah. Kapan Nabi marah? Nabi marah kalau raut wajah Nabi itu berubah. Tapi Nabi SAW bisa sangat marah. Ketika apa? Ketika kehormatan Allah Subhanahu wa taala itu tercabi-cabi. Kehormatan Allah Subhanahu wa taala, agamanya Allah Subhanahu wa taala diinjak-injak, Nabi bisa marah. Tapi kalau diri Nabi SAW yang diinjak-injak, Nabi nggak marah gitu. Tapi ketika kehormatan agama diinjak-injak, maka Nabi marah. Fahina idzin la yaqumu li ghadabi syai'un hatta yantasura lil haqqi. Wa warada annahu kana idza ghadiba a'rada wa ashaha wa annahu kana baina ainaihi ayraqun yudirhu al ghadab. Jadi tanda Nabi marah ini di antara dua hadis Nabi SAW ini ada urat yang menonjol. Jadi tanda Nabi marah. Nabi nggak melampiaskannya lewat lisan atau tangan dan kaki, ya. Jadi hanya terlihat dari raut wajah Nabi SAW. 6. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, kana khuluquhu al-Qur'an, akhlak Nabi SAW ini seluruhnya adalah Al-Qur'an. Yardo liridohu, Nabi akan ridho kalau Al-Quran ridho kepada perbuatan tersebut. Dan Nabi akan marah ketika Al-Quran tidak senang kepada perbuatan tersebut. Nah, waliyahdhar al-insan minad-du'a ala nafsi au alihi au malihi indal ghadabi. Nah, perhatian nih. Hendaklah menjadi perhatian bagi seseorang ketika dia berdoa kepada dirinya atau keluarganya atau terhadap hartanya ketika dia marah. Ketika dia marah dia nggak tahu apa-apa, akalnya tertutup, tertutup. Marah kepada istrinya, dia mencaci maki istrinya, tapi berdoa kejelekan buat istrinya, berdoa kejelekan buat anaknya karena dia marah. Fainahu rubbama yusadifu sa'ata ijabatin fa yusajabalahu. Nah, karena apa? Karena khawatir waktu ketika dia marah ternyata pas dengan waktu dikabulkannya doa. Dasar anak celaka, nggak mau taat sama orang tua, anak durhaka. Nah, pas waktu diijabah doa, anak durhaka. Nah, semoga kamu celaka di jalan misalkan karena marah, dia tidak mau turut kepada orang tua. Pas dengan waktu ijabah, anaknya celaka. Siapa yang menyesal? Dia yang menyesal. Kama yadullu alaihi khabar Muslim an Jabirin radhiyallahu anhu sirna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin wa rajulun min ansari ala nadihin lahu fataladdana alaihi ba'du taladduni faqala lahu sir la'anaka Allah faqala sallallahu alaihi wasallam inzil anhu fala yashabna mal'unun la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Nah, ketika ada seseorang ketika dalam perjalanan Nabi SAW dalam satu safar dakwah jihad Nabi SAW, maka satu orang berkata, sir la'anakallah, jalan. Dia nggak mau jalan, sir la'anakallah, ayo jalan, semoga Allah melaknat kamu. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, kamu turun. Tadi yang didoakan demikian, kamu turun. Kenapa? Karena tidak boleh ada ikut rombongan kita orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah itu kan cuma doa. Tadi kan cuma doa, la'anakallah, semoga Allah melaknat kamu, kan cuma doa. Maka kata Nabi SAW, enggak, turun. Nggak boleh ikut dengan rombongan kami. Karena orang yang dilaknat oleh Allah tidak boleh ikut rombongan kami. Kenapa? Jangan kalian berdoa kepada diri kalian sendiri kejelekan. Jangan juga berdoa kejelekan terhadap anak-anak kalian atau terhadap harta kalian. Kenapa? Karena khawatir
Taib doa tersebut bertepatan dengan waktu ijabah. Maka kalau bertepatan dengan waktu ijabah, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa orang pada waktu tersebut.